Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Septiani, NPM 2578238. Di video yang kali ini saya akan menjelaskan mengenai OSI layer 7. Oke, jadi di sini ada Oke. Nah, di sini ada sudah ada urutan si OSI layer 7. Jadi, apa sih OSI layer 7 itu? Um, OSI layer itu adalah merupakan sebuah uh, standarisasi jaringan yang dimana dia itu memungkinkan setiap pengguna untuk berkomunikasi dari jarak jauh. Jadi untuk kepanjangan dari OSI layer adalah Open System Interconnection, yang dimana sistem ini tuh dirancang oleh International Organization for Standardization ISO sebagai sebuah model konseptual. Jadi setiap komputer itu kan punya kemampuan berkomunikasi yang berbeda-beda tergantung pada merek dan tipenya. Sebagai contoh, komputer dengan merek A itu belum tentu dapat berkomunikasi dengan komputer merek B. Boleh jadi komputer merek A ini hanya dapat berkomunikasi dengan merek yang sama gitu. Oleh sebab itu, setiap komputer itu memerlukan namanya OSI layer. Dengan adanya OSI layer, setiap komputer itu dapat berkomunikasi antar komputer menggunakan bahasa yang universal dan menggunakan Transmission Control Protocol atau TCP. Oke, untuk OSI layer sendiri itu terdiri atas 7 susunan layer yang dimana dia itu bekerja secara berurutan. Jadi protokol OSI itu dapat membantu menyelesaikan masalah seperti kegagalan akses internet, website down, dan sebagainya. Dengan ketujuh layar susunannya ini, kita itu dapat mendeteksi keberadaan masalah jaringan dengan lebih mudah gitu. Untuk fungsi si oscillator sendiri itu tadi udah dijelaskan ya. Jadi salah satunya ya fungsi oscillator itu membantu mendeteksi masalah pada jaringan gitu. Dengan susunan yang terdiri atas 7 layer, kita itu dapat menemukan titik awal permasalahan pada jaringan kita gitu. Misalnya nih, saat terjadi gangguan, kita nggak dapat mengakses jaringan internet pada komputer. Nah, gangguan itu dapat bermula terjadi pada salah satu OSI layer. Dengan memeriksa susunan struktur si layer OSI, itu dapat memudahkan kita untuk menemukan awal munculnya gangguan yang dialami. Oke, di sini kita lihat ya susunan si OSI layer. Jadi dia itu dimulai dari bawah, dia itu dimulai dari physical layer, kemudian dia masuk ke data link, network, transport, session, presentation, dan application. Oke, di sini saya jelasin apa sih physical layer tuh gitu ya. Dan oke ya, jadi lapisan pertama si physical layer ini adalah titik awal transmisi pada bit data. Jadi untuk fungsi oscillator pertama ini dia itu menggunakan jenis sinyal yang didukung oleh berbagai media fisik seperti contohnya frekuensi radio, infrared, kabel, cahaya hingga tegangan listrik gitu. Transmisi pada bit data yang dimana dia itu sudah berhasil dimulai oleh lapisan ini, dia itu bakal diteruskan ke lapisan kedua gitu. Nah, lapisan kedua itu kita masuk ke data link. Jadi tugas dari si data link ini adalah dia itu melakukan pemeriksaan adanya kesalahan dalam dalam penyaluran transmisi pada bit data. Jadi biasanya kesalahan menyalurkan transmisi terhadap bit data yang terjadi pada layer pertama gitu. Lanjut kita ke network. Nah, si network ini dia tuh tepatnya di layer 3. Jadi layer ini tuh berfungsi untuk mendefinisikan IP address. Jadi tujuannya agar setiap komputer itu bisa saling terhubung dalam satu jaringan. Selain itu, fungsi lain dari si layer network ini sendiri itu dia juga mencakup pelaksanaan proses routing dan pembuatan header pada tiap paket data gitu. Kemudian kita masuk ke transport. Nah, seperti namanya ya, transport.
layer ini tuh mempunyai tugas untuk menyalurkan bit layer transport yang akan menyalurkan data dari server menuju ke user. Di samping itu, si transport ini tuh dia mempunyai beberapa fungsi spesifik nih. Contohnya, dia melakukan transmisi data. Lapisan transport mengirimkan data dari layer session hingga ke lapisan network layer. Kemudian dia memecahkan data ke dalam beberapa paket data, memberikan penomoran pada setiap paket data untuk mempermudah penyusunan ulang. Kemudian melakukan looping transmisi apabila terdapat paket data yang hilang dalam proses pengiriman. Kemudian kita masuk ke session layer. Nah, layer kelima ini dia itu mempunyai fungsi untuk mengarahkan dialog serta mengelola koneksi sebuah perangkat komputer. Jadi layer ini tuh dapat melakukan pemutusan sambungan internet lah pada sebuah perangkat. Beberapa protokol di layer ini adalah seperti contohnya RTP, NFC, dan SMB. Kemudian presentation ini adalah kemudian masuk ke presentation. Presentation layer ini itu tuh tugasnya adalah untuk mengidentifikasi sintaks pada host jaringan, untuk menentukan alamat penerima, kemudian menyediakan enkripsi data yang juga akan digunakan pada si application layer. Kemudian kita masuk ke application layer, yang dimana layer ini adalah layer paling atas, yakni lapisan ketujuh. Sebagai sebuah lapisan yang paling akhir, application layer ini adalah menjadi titik terjadinya interaksi antara pengguna dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsi jaringan. Contohnya seperti FTP, HTTP, SMTP, dan sebagainya lah ya. Kemudian kesimpulan dari oscillator sendiri adalah jadi ini adalah referensi jaringan yang terdiri dari 7 lapisan untuk mempermudah komunikasi antar perangkat dalam sebuah jaringan, seperti lapisan memiliki fungsi spesifik mulai dari pengaturan fisik data hingga proses aplikasi. Dengan memahami fungsi dari cara kerja tiap lapisan ini, mulai dari physical, data link, network, transport, session, presentation, application, pengelolaan jaringan itu menjadi lebih sistematis dan efisien gitu. Jadi auxiliar juga membantu kita mendeteksi, menganalisis, dan mengatasi masalah jaringan dengan pendekatan yang lebih terstruktur. Mungkin cukup sekian video penjelasan dari saya mengenai auxiliar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.